Aku Oke, download Kak. oke, udah di download ya. Jadi aset-aset yang ini tadi aku kan kirim aset tadi di WA. Isinya yang zip itu loh, teman-teman. Nah, itu di download dulu nih. Yang ini ya. Masih, oh nih, nah shooter aset nih. Nah, di sini ya nih. Bullet, Fire OGG, Galaxy, Rocket, Space, sama UFO. Nah, ini download dulu, teman-teman. Tak kirim di WA tadi. Oke, ya langsung kita mulai aja, teman-teman. Selamat pagi. Hari kemarin kita udah libur karena ada hari besar Imlek ya. Kita sekarang masuk ke materi lagi. Kita hari ini akan bikin game baru yang namanya shooter game. Nah, konsep dari game ini cukup gampang dan mungkin membosankan bagi kalian. Tapi ini sesuatu yang menarik dipelajari. Kenapa? Karena hari ini nanti kita akan belajar dua variabel yang berbeda. Jadi satu game itu memiliki dua variabel. Kalau biasanya variabel itu cuma ada satu yaitu skor. Nah, nanti di sini ada dua variabel, teman-teman. Ada skor sama live. Oke. Daripada banyak cakap, langsung aku tunjukkan aja, teman-teman. Nanti kita akan bikin seperti apa. Langsung aku tunjukkan di sini VS Code dan ini hasil akhir dari game yang akan kita bikin, teman-teman. Sorry. Ini ya. Ini hasil akhirnya. Saya play dulu, teman-teman. Nih, kayak gitu. Ini hasil akhir dari game yang akan kita bikin. Jadi kita akan bikin shooter game. Emang bentuknya agak aneh sih. Nah, ada dua variabel yaitu skor sama miss. Miss itu yang kelewatan, skor itu ya yang berhasil kita tembak. Nah, kita akan membuat banyak hal di sini, belajar banyak hal dari collide, habis itu double variabel, terus nambahin sprite. Oke, oke teman-teman, kita tadi hasil akhir dari gamenya seperti itu. Nah, hari ini kita akan ngapain? Saya akan presentasi dulu ya. Hari ini kita akan bikin, nah, technical tasknya seperti ini. Ini game yang akan kita bikin. Nah, nantinya akan jadi seperti ini. Cuma hari ini kita kita baru akan menampilkan sprite-nya dulu. Yang penting sprite-nya bisa tampil dulu dan background-nya bisa muncul. Nah, sekarang, dari shooter game ini kita akan membagi menjadi empat part. Empat pertemuan untuk membuat satu game. Yang pertama adalah pertemuan pertama ini kita memformat ini dulu. Sprite bullet enemy kita tampilkan dulu. Habis itu pertemuan kedua adalah sprite movement supaya bisa bergerak. Dan pertemuan ketiga adalah game functionality, menang kalah. Dan terakhir adalah nanti kita bikin statistiknya. Statistik itu apa? Counter untuk defeat enemy sama miss enemy. Jadi akan dibagi menjadi dua part. Empat part. Dari bikin ini, part satu, part 2, part 3, dan part 4. Ini part satunya sampai sini. Jadi seperti itu, teman-teman. Oke. Nah, ini yang akan kita semua lakukan. Jadi kita membuat eh, sprite-nya, kita membuat background musiknya, kita membuat movement-nya, sprite-nya yang bisa bergerak, kita membuat collision, bertabrakan antar sprite, dan kita terakhir membuat statistik. Sampai sini dulu konsepnya. Bisa dipahami nggak? Bisa Kak. Saya. Oke. Oke, lanjut teman-teman. Nah, ini kita udah jelaskan semua. Nah, sekarang kita akan membuat backgroundnya 700 kali 500. Sekarang hari hari ini kita akan membuat game loop that exists when close window is pressed. Nah, nanti FPS-nya 60 FPS. Set background music,
create class for the player sprite and set the player display key and control it. Jadi kita akan membuat 5 ini. Membuat background dulu. Habis itu game loopingnya menampilkan semua playernya, menampilkan background, ada background musiknya, ada player sprite, roketnya tadi ada player sprite, terus ada bisa player display atau playernya itu muncul sama bisa dikontrol. Itu kita akan bikin itu. Oke, tadi oke. Ya, langsung aja teman-teman. Oke, sekarang kita akan review dulu yang udah kita pernah pelajari. Masih ingat ini buat apa? Window display set mode. Ganti ukuran apa nih? Itu ukuran backgroundnya, Kak. Ukuran background. Kalau display caption itu dia akan muncul di mana? Dia akan muncul sebagai judul game ya. Ya, dia akan menjadi judul game. Transform load scale ini dia untuk apa itu namanya? Sebagai apa? Sorry, tadi hidungku gatel. Eh, Nambahkan background, window bleed background ini menampilkan background, menampilkan background. Jadi menambahkan itu filenya, menampilkan itu ditampilkan di layar. Oke, masih ingat ini? Ada 2 jenis musik yang dari awal sampai akhir itu namanya apa? Terus yang terjadi karena sesuatu itu namanya apa? Kick Yang kick itu yang apa? yang terjadi karena sesuatu. Misalnya kamu berhasil nembak musuhnya, muni ke dia bunyi door gitu. Atau musuhnya mati, dia bunyi crash gitu. Nah, itu adalah kick. Kalau musik yang dari awal sampai akhir itu disebut apa? Kalau kamu bikin game ada suara drum kayak gitu namanya apa? Mixer, Ya, bisa disebut mixer atau bisa disebut play music atau background music. Sama saja semuanya. Oke, kayak gitu. Sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyain dulu nggak? tidak Kak. Oke, lanjut ya. Sekarang kelas. Nah, masih ingat ya kelas ya? Ini udah kita terangkan berkali-kali ini dari dulu, dari setahun yang lalu juga kita jelaskan ini kelas. Ini menyimpan sebuah value sama property name. Terus kita bikin super class. Nah, ini untuk mendescribe turunan. Masih ingat? Nah, ini contoh turunan. Ada apa aja yang di ditampilkan di dalam kelas ini? Player image. Itu apanya tuh? Ada apa aja sih yang ditampilkan properti properti sprite yang ditampilkan dalam kelas ini? Ada apa aja, guys? Player image itu apa? XY itu apa? Player speed itu apa? Apa tuh? XY itu apa? Yuk. Namanya XY itu. Lebar sprite-nya. Ya, eh, position sprite-nya. Habis itu player image itu nama filenya, speed-nya itu ya kecepatan. Oke, itu ya yang biasa kita tampilkan. Oke, masih ingat semua. Dan itu kita hari-hari akan pakai itu terus, teman-teman. Sekarang kita akan membuat, nah ini menampilkan background sama space ogigi dulu. Kita akan menampilkan background dan menampilkan ini, menambahkan background music. Nah, untuk membuat background, kita harus membuat connecting the Pygame modules. Nah, kalian tahu kan apa? Kodenya apa? Connecting Pygame modules.
Import apa? Import plugin. Import Pygame. Habis itu bikin background. Kodenya ini, teman-teman. Nanti boleh kalian lihat dari sini atau saya fotokan maksudnya kode yang di-share itu nggak apa-apa. Nah, ini ada di sini. Ini sama saja ya. Jadi aku tadi juga copy paste dari sini. Nah, ini. Sini create window ini sama saja. Nah, habis itu tambahkan music. Di sini tambahkan music. Init space.ogg itu kita taruh di sini. Oke. Habis itu while run for event get window bleed FPS clock time FPS. Nah, penerapan kodenya seperti apa? Nah, seperti ini teman-teman. Kita akan tampilkan dulu kodenya seperti ini nanti jadinya. Bentar ya. Saya tadi sempat bikin. Nah, ini kelasnya aku hapus dulu. Oke, habis itu ini aku hapus dulu. Oke, lihat nih. PMG back. Oh, sorry. Ya, seperti ini dulu teman-teman. Ini ya kan kita kita bikin. Kita tampilkan ini dulu. Nah, caranya gimana? Struktur kodenya. Nah, di sini musik load ini habis itu harusnya space.ogg ya, sorry. Nah, ini harusnya. Nah, kita akan tampilkan itu berdasarkan ini teman-teman. Nah, Kak Galang akan share, tapi nggak akan share PPT-nya. Kak Galang mending share kodenya aja daripada PPT-nya. Nah, di sini ada win height. Nah, di sini win width sama win height. Nah, kita akan mengimport Pygame dulu. Habis itu membuat eh, apa itu namanya teman-teman? Win width sama height. Kita akan membuat background-nya dulu. Habis itu menambahkan background ini di sini. Nah, ya kan? Menambahkan background seperti ini. Setelah itu kita tambahkan import, kita tambahkan backgroundnya seperti ini. Nah, kita define dulu teman-teman. Namanya ini apa sih? Kan galaxy.jpg kan. Kita tulis dulu. img back galaxy jpg. Nah, ini game background. Terus habis itu rocket png. Nah, ini hero-nya. Sampai sini dulu. Bisa dipahami? Bisa Kak. Lanjut ya. Nah, selanjutnya adalah ini. Mixer init space.ogg. Nah, ini untuk menambahkan musik teman-teman. Nah, untuk menambahkan musik kan ada aset namanya space.ogg. Nah, maka dari itu mixer init ini tambahkan musik di sini. Habis itu load sama play. Load habis itu play. Nah, oke. Ini menambahkan musik. Terus terakhir adalah game loopingnya. Game loopingnya kita butuhkan apa? Well run for event get window bleed background. Nah, window bleed background. Jadi kayak gini aja. Saya copy paste. Kita pakai ini dulu aja. Nah, ini gini nggak apa-apa. Kita pakai for event quit if not finished window bleed background display update time delay-nya 50. Kita coba. Ini sudah bisa menampilkan apa? Menampilkan background sama music. Nah, itu yang pertama kali kita akan lakukan. Kita menampilkan mixernya, nah, width-nya, terus kita menampilkan musiknya, kita membuat game looping-nya. Seperti itu, teman-teman. Oke. Sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyain nggak? Tidak ya Kak. Oke. Nah,
Kalau misalnya kalian nggak mau pakai background ini juga nggak apa-apa. Kalian bisa saya kasih websitenya buat kalian ini. Nah, buat kalian cari background sendiri nggak apa-apa. Saya kasih websitenya. Atau kalian pakai music sendiri, saya kasih websitenya juga. Nah, ini saya kasih di sini. Oke, gitu aja teman-teman. Kita akan melakukan tiga hal ini ya. With, habis itu kita tambahkan music, kita tampilkan well run. Dah, gitu dulu aja. Aku stop share screen. Waktunya nggak usah banyak-banyak ya teman-teman ya. 20 menit maksimal. Kita lakuin itu dulu. Oke, sebentar. Kodenya aku akan ini. Oke, ya lanjut ya. Oke, aku share screen dulu. Sekarang kita akan bahas kelas ya, teman-teman. Tadi gambar kucing yang aku dulu. Nah, sekarang kita akan bikin kelas. Nah, kelas itu apa, teman-teman? Dari yang game kita seperti ini game kita seperti ini, cuma background aja ya. Nah, seperti ini. Sorry, aku pakai gambar kucing. Jadi kayak gini. Nah, ada karakter yang muncul. Ada karakter yang muncul. Nah, kita akan menambahkan dua kelas, teman-teman. Ada kelas game sprite sama kelas player game sprite. Nah, ini adalah kelas utama atau main kelasnya. Habis itu ini adalah turunannya. Oke, langsung aja teman-teman. Aku bahas ya. Sekarang the player class. The player class sayangnya kodenya juga ada di sini. Saya tuh juga kadang bingung ya. Ini yang bikin soal itu apakah di mereka itu eh, kenapa kode-kodenya itu juga di-share gitu. Jadi bahkan ketika aku bikin game kalian atau ngajar kalian itu aku cuma lihat presentasi PPT-nya aja terus aku copy-copy kodenya. Karena kodenya udah ada di sini. Nah, kita akan membuat beberapa sprite sih di game ini. Ada yang tahu nggak ada berapa sprite? 4. 4. Yes. 4 sprite. Apa aja? Player, enemy, bullet, sama counter. Counter itu eh, kalimatnya ini. Sorry. Teksnya itu. Counter itu adalah teks-teksnya itu ini juga sprite nanti. Jadi ada 4 sprite benar yang dikatakan Jojo. Nah ini di result nih. Ini ada 4 ya. Kita hitung dulu ya teman-teman ya. Nah ini 1. Nah ini 2. Ini 2. 3. Sama peluru ini 4. Ada 4 sprite. Nah 4 sprite ini mempunyai kesamaan yang sama teman-teman. 4 sprite ini punya punya kesamaan yang sama. Nah nanti kita define dulu propertiesnya apa aja ya. Nah kesamaannya apa aja. Nah ini udah masuk. Oke ini udah masuk. Oke, empat ini mempunyai kesamaan yang sama adalah, nah, player sprite itu kita akan gunakan gerakan menggunakan keyboard control. Jadi sprite itu yang player itu bisa kita kontrol menggunakan keyboard dan bisa mendeteksi bisa bertabrakan dengan musuhnya. Selain bisa kita kontrol, bisa nambah bertabrakan mempunyai collide function dengan enemy. Sampai sini paham? Paham, Kak. Nah, yang enemy sprite ini move automatically. Jadi dia akan bisa bergerak sendiri dan mempunyai condition, mempunyai function. Ketika menyentuh peluru dia hancur, hilang, destroy. Nah, itu yang kedua. Jadi sifat-sifatnya seperti itu. Yang ketiga adalah bullet atau peluru. Nah, peluru itu akan bisa gerak secara otomatis. Geraknya cuma maju doang, naik doang otomatis. Y-nya nambah. Nah, habis itu disappear after touching enemy. Jadi ketika dia udah kena musuh, dia hilang. Atau kena edge dia juga hilang. Kena
kena ujung, dia juga hilang. Nah, oke. Habis itu counter sprite. Counter sprite itu yang tadi tulisan tadi, dia tidak bisa bergerak tapi bisa change label atau tulisannya bisa berganti ketika player ada interaksi dengan player. Ketika musuhnya kena mati atau ketika playernya gagal menembak musuh. Nah, kayak gitu. Ini adalah sifat-sifat sprite-nya. Sifat-sifat ini harus kalian pahamin dulu. Setiap sprite itu memiliki sifat-sifat yang berbeda-beda. Oke, sampai sini dulu. Bisa dipahami atau ada yang mau ditanyain? Paham. Paham. Yang lain? Tapi tahu kan, bullet tuh yang mana enemy, yang mana player, yang mana? Coba aku tak kasih nih loh. Ini loh, ini bullet. Nah, sorry. Nah, ini player, ini enemy, ini bullet, ini bullet. Terus ini tuh counter. Oke, gitu ya. Oke, lanjut teman-teman. Sekarang kita akan menambahkan shooter game class. Nah, kita akan win it to create three classes: player, enemy, and bullet. Nah, kita akan membuat playernya dulu. Nah, kita akan membuat sprite class ini. Ini adalah super class. Jadi di sini nanti super class ini yang akan dijadikan induk buat turunan-turunan kelas lain, yaitu game sprite. Nah, seperti biasa kita akan membuat game sprite class, yaitu turunan yang akan dijadikan kelas-kelas yang lain. Nah, tulisannya udah ada di sini, teman-teman. Ya kan, yang bikin soal juga males. Nah, ini ada di sini aja. Kalian boleh tak screenshotin dari sini atau tak screenshotin dari kodeku. Oh, di sini ada nih. Oh. Ada. Aku screenshotin dari sini juga nggak apa-apa. Atau dari kodeku nggak apa-apa. Nah, ini adalah kelas utama untuk game sprite. Jadi ini game sprite ya teman-teman ya. Game sprite itu ada berapa nantinya? Nah, kelas utama itu belum bentuk, ini belum jadi bentuk player, enemy, atau bullet. Ini baru game sprite. Paham nggak? Jadi diibaratin gini loh, biar kalian paham. Ini adalah game sprite ya, GS ya. GS ini mempunyai berapa sprite? 3 ya. Ya kan? Ada 3. Ini adalah player, PL, player. Terus di sini adalah enemy, EN. Sama ini adalah bullet, BL. Nah, kita itu bikin game sprite-nya. Ininya, kita bikin ininya. Paham nggak? Paham. Oke. Game sprite-nya ya ini teman-teman butuhnya dikit aja kayak player image, image-nya apa udah pasti ya karena image-nya kita akan import XY sama speed-nya. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Habis itu reset solve. Ini buat menampilkan. Lanjut. Sekarang baru the player class. Jadi kita tadi udah bikin game sprite-nya, sekarang baru bikin player-nya. Nah, the player class itu baru kita tambahkan game class player game sprite. Nah, ini mengambil turunan dari atasnya. Karena di sini game sprite, ini mengambil turunan dari game sprite. Nah, sifat-sifatnya player tadi bisa ngapain, teman-teman? Si player tadi bisa ngapain? Ingat ya? Bisa dikontrol lewat keyboard. Bisa dikontrol menggunakan keyboard. Maka dari itu, sprite-nya kita kelas player itu akan membuat kelas supaya bisa dikontrol menggunakan keyboard. Bener, sama jujur. Nah, kelasnya seperti ini. Ada dev update, kita bisa kontrol menggunakan keyboard. Ke left itu bisa ke kiri, atau ke right itu bisa ke kanan. Itu dev fire, pas. Nah, ini buat nembak.
metode. Baru metodenya aja. Karena ini baru pas ya, kita bikinnya besok. Nah, seperti itu teman-teman. Bisa digerakkan ke kanan sama ke kiri. Oke, berarti ada dua kelas ya. Game sprite sama player. Jadi hari ini kita akan bikin ini GS. Terus turunannya adalah player PL. Nah, ini belum kita bikin ini besok nih. Ini besok. Ini juga besok. Sampai sini bisa dipahami dulu nggak? Bisa ke Yang lain? Bisa? Lanjut ya. Nah, sekarang, kita akan bikin player tasknya. Nah, kita akan lakukan apa aja? Nah, pertama-tama, first of all, kita akan bikin dulu. Ini tak silang dulu. Nah, kita akan bikin ininya dulu, kelasnya dulu. Di bawahnya background ini, kita akan bikin. Di bawahnya IMG Hero ini, kita bikin ya kelasnya dulu. Ini aku copy paste aja. Ini dari PPT tadi, teman-teman. Nah, kelasnya aku copy paste. Ya, ada dua kelas ya. Game sprite sama class player. Ya, ada dua kelas. Habis itu bawahnya game functionnya tinggal aku bikin create sprite. Create sprite-nya, nah kita tambahkan ya di sini ya. Ship sama dengan, nah ship-nya itu ada apa aja? Player, nah image hero. Nah ini, nah oke. Ini ya teman-teman ya. Oke, sampai sini. Habis itu, sesudah itu baru kita ganti well run-nya. Nah, well run-nya kita tambahkan apa? Ship update sama ship reset. Udah, kita bikin di sini sebelum display update ship dot update sama ship dot reset. Nah, oke, kita coba. Udah kayak gini doang. Oke, saya ulangin lagi ya. Kita lakukan 3 hal, teman-teman. Sorry. Hmm, Kita lakukan 3 hal, teman-teman, di sini. Kita tambahkan kelasnya dulu. Ada 2 kelas ya. Kelas game sprite, tadi aku jelaskan, sama kelas player. Nah, ini eh, ini dari PPT aku. Ini tak copy dulu. Kelasnya di atasnya ini ya. Di atasnya WinWith. Oke. Setelah bikin kelas, kita akan bikin ship player. Nah, ini. Ship player IMG ini. Nah, kita akan bikin ini. Untuk menampilkan player. Image hero 5. Positionnya, with height-nya, position XY, sama speed-nya 10. Nah, kita akan menambahkan player image hero. Habis itu kita bikin ship update sama ship reset di sini. Jadi ada 3 ya. Kelas dulu. Kelas. Habis itu menambahkan sprite-nya. Habis itu bikin function di looping game-nya. Sampai sini. Bisa dipahami dulu? ya Kak. Ada yang mau ditanyain nggak? Nah, cuma ini ya yang kita tambahkan ya. Jadi nggak udah sah kodenya nggak usah tulis lagi, cuma ini tambahin aja. Ini sama terakhir kelas. Oke, ada yang mau ditanyain? Tidak Kak. Oke, kalau nggak ada yang mau ditanyain, silahkan kalian kerjakan teman-teman. Aku stop share screen, kalian kerjakan. Nah, nanti waktunya ngerjakan 20 menit lagi ya teman-teman ya. Nanti 15 menit terakhir kita buat benerin kode. Oke, 25 menit lah. Nah, itu tadi kelasnya ditulis di bawah mana? Di bawahnya, di atasnya ini cuy, win-win. Bawahnya Oh, IMG Hero aja. udah Kak. Thank you. Oke. Oke guys.
Aku stop share screen dulu.